Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Uliasana, NPM 1911-080302 dari kelas G BKPI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang realita terapi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian terapi realita. Realita terapi adalah pendekatan kombinasi psikoterapi dan konseling, dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960. Realita terapi dianggap variasi dari kognitif behavioral. Realita terapi yang dicetuskan oleh William Glasser ini didasarkan pada teori yang menekankan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan setiap perilaku yang dikerjakan ada tujuannya. Oleh karena itu, manusia tergantung dari perilaku mereka sendiri dan bukan karena keluarga mereka, lingkungan mereka, ataupun konflik saat usia anak-anak. Sebaliknya, perilaku dipandang sebagai pilihan dan penggunaan secara luas untuk terapi konseling, evaluasi, serta pendidikan di mana realita terapi berusaha untuk menghindari penekanan dan hukuman serta mengajarkan tanggung jawab. Yang kedua, ada ciri-ciri terapi realitas. Ada 8 ciri-ciri terapi realitas. Yang pertama, terapi realitas menolak adanya konsep sakit mental. Tetapi yang ada adalah perilaku tidak bertanggung jawab, tetapi masih dalam taraf mental yang sehat bagi yang mendapatkan gangguan mental. Sedangkan kesehatan mental memiliki tingkah laku yang bertanggung jawab. Misalnya, siswa yang memiliki hayalan yang belum tentu bisa dicapai oleh siswa tersebut. Yang kedua, terapi realitas berfokus pada perilaku nyata, mencapai tujuan yang akan datang dengan penuh optimis, berorientasi pada keadaan yang akan datang dengan fokus pada perilaku yang sekarang yang mungkin diubah, diperbaiki, serta dianalisis dan ditafsirkan. Perilaku masa lampau tidak bisa diubah tetapi diterima apa adanya sebagai pengalaman yang berharga. Yang ketiga, terapi realitas berfokus pada saat sekarang, bukan kepada masa lampau. Yang keempat, terapi realitas menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Yang kelima, terapi realitas tidak menekankan transferensi. Yang keenam, terapi realitas menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Terapi realitas menekankan kesadaran berarti mengelak dari pokok masalah yang menyangkut ketidakbertanggungjawaban klien dan memaafkan klien atas tindakan menghindari kenyataan. Yang ketujuh, terapi realitas menghapus hukuman. Dan yang kedelapan, terapi realitas menekankan tanggung jawab, yang oleh Glasser sebagai kemampuan untuk menulis kebutuhan-kebutuhan sendiri dan melakukannya dengan cara tidak mengurangi kemampuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada tujuan konseling reality. Tujuan konseling reality dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan umum. Konseling realita dari sudut pandang konselor menurut Burks menekankan bahwa konseling realita merupakan bentuk mengajar dari latihan individu secara khusus. Secara luas, konselor membantu konseli dalam mengembangkan sistem atau cara hidup yang kaya akan keberhasilan. Selain itu juga, konseling realita bertujuan untuk membantu seseorang untuk mencapai otonomi. Pada dasarnya, otonomi adalah kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan internal. Yang kedua, ada tujuan konseling realita secara khusus adalah yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai yang ada. Yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran diri individu sendiri.
Selanjutnya ada karakteristik realita terapi. Terapi realita akan fokus pada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari realita terapi. Yang pertama, penekanan pada pilihan dari tanggung jawab. Yang kedua, menolak transferensi. Yang ketiga, menjaga terapi untuk saat ini. Yang keempat, menghindari fokus pada gejala. Yang kelima, tantangan gambaran sakit mental tradisional. Yang selanjutnya, ada teknik dalam terapi realita. Yang pertama, menggunakan role playing dengan konseli. Yang kedua, menggunakan humor yang mendorong suasana yang sangat segar dan rileks. Yang ketiga, tidak menjanjikan kepada konseli maaf apapun, karena terlebih dahulu diadakan perjanjian untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan keberadaan klien. Yang keempat, menolong konseli untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukannya. Yang kelima, membuat model-model peranan terlepas sebagai guru yang lebih bersifat mendidik. Yang keenam, membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapinya. Dan yang ketujuh, menggunakan terapi kejutan verbal atau ajakan yang pantas untuk mengkonfrontasikan konseli dengan perilakunya yang tak pantas. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.